Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali lanjutkan pembahasan seputar mengangkat kebodohan dari diri seorang muslim dalam agama. Di hari pertama dan kedua kita bahas bahaya seseorang tidak mengangkat kebodohan dari dirinya dari sisi agama. Kemudian di hari ketiga dan empat kita bahas tentang aspek-aspek yang sangat penting untuk dilihat manakala seseorang belajar ilmu agama. Di hari yang kelima kita bicara tentang ilmu-ilmu apa saja yang hendaknya dipelajari oleh seorang muslim supaya terangkat kebodohan dari dirinya. Kemudian kemarin juga sempat kita tambahkan tentang motivasi, bagaimana cara membangun motivasi, dan di hari ini kita akan bahas mengapa sebagian orang tidak begitu istiqomah dalam mencari ilmu dan berusaha untuk mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah, Nabi SAW mengatakan inna likulli amalin syirrah thumma fatrah. Setiap amal itu ada masa semangat dan nanti ada masa futur, masa tidak lagi bersemangat. Misalnya ada masa di mana seseorang itu sangat senang tahajud. Nanti ada kalanya semangatnya ini sudah mencapai puncak lalu turun. Ada masanya orang itu sangat senang sedekah. Terus pada titik tertentu sedekahnya mulai berkurang, semangatnya turun. Nah, ini sebagaimana yang digambarkan Nabi SAW. Setiap amal itu ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat nanti akan ada masa kurang semangatnya, termasuk juga menuntut ilmu. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat fatratuhu ila bid'atin faqad dhal." Barang siapa yang di masa-masa futur dia jatuh ke dalam kebidahan, maka dia tersesat. "Faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada." Dan siapa yang di masa-masa futur masih berada di atas sunnah, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan yang pertama, bahwa setiap amal kadang dihinggapi dengan rasa malas. Yang kedua, ketika datang rasa malas, jaga diri jangan sampai justru jatuh ke dalam kesesatan. Ya, misalnya ada orang lagi malas ke masjid. Kalaupun akhirnya dia malas ke masjid, ya paling tidak ke musola gitu. Tetap sholat 5 waktu. Jangan sampai tidak ke masjid lalu pindah ke kafe, ke biliar, ke karaoke. Nanti bisa tersesat di sana, nggak pulang-pulang. Waliyadzubillah, mati di situ. Paling tidak kalaupun lagi, aduh saya lagi malas saya ke masjid, lagi malas banyak ketemu orang misalnya. Jadi dia cuman musola-musola kecil aja. Ya, kalau mati di situ kan masih mati sholat lah gitu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, ada beberapa kisah orang tidak lagi kokoh di atas ibadah yang biasa dia kerjakan. Diceritakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah fi Umuril Akhirah. Kisah tentang seorang muadzin, yang muadzin ini kalau di zaman sekarang kan orang nggak perlu naik-naik ke menara. Kalau zaman sekarang kan yang di menara apanya? Toanya. Ya, orangnya cukup di bawah. Di masa lampau saat belum ada toa dan belum ada pengeras suara, maka muadzin biasanya naik ke atas tempat yang tinggi untuk berteriak azan dengan suara keras. Muadzin di masa lampau itu ada yang di sebelah masjid
Ya, tempat dia bisa naik ke atas menara, itu di dekatnya ada rumah perempuan. Lama-lama dia tiap kali azan, tujuannya bukan cuma sekedar manggil orang sholat, tapi juga pengen lihat perempuan. Lama-lama betul-betul bergeser niatnya dari cuma sekedar pengen lihat, lama-lama pengen kenal. Betul-betul dia dapat kesempatan untuk kenalan dengan perempuan itu, dan ternyata si perempuan ini wanita Nasrani. Udah kadung cinta, dia bilang kita nikah aja. Maka si perempuan itu bilang boleh, asalkan kamu jadi Nasrani. Maka laki-laki ini karena sudah kebelet, akhirnya dia betul-betul murtad. Dan belum sempat dia bercampur dengan perempuan ini, keburu jatuh dari salah satu sudut rumahnya lah begitu. Entah jatuh dari lantai 2, jatuh ke lantai 1, entah mungkin dia lagi mau manjat apa, terus jatuh. Intinya jatuh mati. Murtadnya sudah terlanjur, mencicipi madunya belum mati. Ya. Waliyadzubillah. Semoga Allah mematikan kita dalam husnul khotimah. Ada seorang laki-laki dulu, seorang ahlu sunnah, dikenal dengan nama Imran ibn Hittan. Imran bin Hittan ini jatuh cinta sama seorang perempuan juga. Namanya nggak tahu. Yang jelas teman-temannya bilang hati-hati, jangan, ya kalaupun harus nikah jangan sama dia, karena dia ini wanita khawarij. Khawarij itu aliran sesat. Di masa lampau khawarij tertinggi. Kalau di zaman sekarang khawarijnya agak, kalau orang bilang pinky-pinky. Ya. Kalau dulu terang-terangan, pokoknya melakukan dosa besar kafir. Mereka hanya mengenal taat atau kafir. Mereka tidak mengenal yang namanya dosa. Jadi kalau misalnya ada orang berzina, itu kafir. Dia tidak mengenal itu muslim tapi berdosa. Mereka nggak punya prinsip begitu. Ya, kalau di zaman sekarang mereka masih mengakui adanya dosa, tapi mereka mengkafirkan yang tidak berhukum dengan hukum syariat Islam. Imran bin Hittan ini karena terlanjur kadung cinta juga, sama kayak si muadzin yang pertama, maka akhirnya dia nekat nikah. Mungkin prinsipnya kan kita suami, nanti kan suami yang ngatur istri. Masa istri ngatur suami? Ternyata dalam rumah tangganya dia diatur istri. Lama-lama dia jadi khawarij. Karena terpengaruh sama istri. Ini kayak sebagian ikhwan itu ada juga yang Masya Allah istiqomah kajian di BDI dari zaman tahun 2000 berapa belas. Setelah nikah ketemu dengan istri pemalas, malas juga jadinya. Padahal dulu suka duduk di depan. Suka bantu angkat meja ini. Iya, meja yang ini juga. Belum ganti-ganti kan mejanya ini dari berapa belas. Ya. Akhirnya hilang mereka. Ditanya kemana, sibuk. Atau pikir yang ngaji itu orang pengangguran. Yang hadir pengajian rutin itu pengangguran semua kan. Semua sibuk. Tapi sesibuk apa orang sampai tidak punya kesempatan untuk belajar agama? Kecuali pindah. Saya pindah kajian, nggak apa-apa. Itu mah terserah aja. Tapi kalau saya sibuk, jadi ngaji di mana? Lagi nggak ada. Itu sayang banget. Semangat yang dulu ada hilang setelah menikah. Ada seorang laki-laki, bahkan dia dikenal sebagai salah satu dai besar di Saudi Arabia. Tinggalnya di Jeddah. Namanya Abdullah Al-Qasimi. Dia ini salah satu dai besar ternama di bidang ateisme. Bila sekarang ada nama Dr. Zakir Naik, maka dulu ada yang namanya Abdullah Al-Qasimi. Kalau zaman sekarang kan Dr. Zakir Naik mungkin bisa dibilang terdepan dalam urusan membantah ateisme, membantah Nasrani, orang-orang kafir intinya. Ya. Kalau di zaman dahulu di bidang ateisme ini ada seorang laki-laki namanya Abdullah Qasimi. Dia mati dalam kondisi ateis.
Padahal bertahun-tahun dia berdakwah untuk mengajak orang meninggalkan ateisme. Dia sendiri mati dalam kondisi ateisme. Ini mengajarkan kepada kita bahwa prinsip-prinsip beragama yang hendaknya dipegang oleh seorang muslim, betul-betul dia pegang sampai dengan akhir hayat. Harus istiqomah sampai akhir hayat, karena hidup cuma sekali. Kalau artis-artis atau orang-orang yang suka senang-senang bilang hidup cuma sekali, nikmatin aja, maka kita bilang hidup cuma sekali, maka jangan sampai sesat. Karena kalau kamu sudah mati, maka tidak ada lagi yang namanya U-turn. Nggak ada turn back time. Kamu bisa kembali ke dunia untuk menjadi orang baik. Tidak ada. Maka hidup cuma sekali, maka perbaiki. Tapi jemaah yang dirahmati Allah, apa saja sebab orang bisa kehilangan semangat atau motivasi dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam beragama? Di antara yang pertama, karena sedari awal ada niat yang salah. Ada niat-niat yang tidak begitu tepat untuk hadir dalam hati manakala seseorang ingin belajar agama. Seperti niatnya untuk cari pertemanan. Pertemanan itu bukan tujuan utama orang belajar. Berteman itu adalah bonus. Ya, kalau di zaman sekarang ada namanya homeschooling. Mungkin anaknya kurang dari sisi pertemanan, tapi dia kan homeschooling, belajar di rumah. Artinya karena apa? Karena dia prosesnya belajar menuntut ilmu, bukan sedang mencari pertemanan. Adapun yang sekolahnya di sekolah dan banyak teman, itu bonus. Mirip-mirip seperti itulah seseorang belajar agama, bukan karena supaya banyak teman, ya, tapi supaya menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri dan orang lain. Yang kedua, misalnya belajar lantaran sekedar ingin mengisi waktu. Ngapain ke kajian? Ya ngisi waktulah, daripada saya pulang tidur, kan sayang waktunya. Jadi saya duduk mengisi waktu. Ini keliru. Ya. Yang ketiga, misalnya cari calon. Dulu ada bujang-bujang yang suka hadir kajian saya. Suka duduk depan, suka bantu, suka ngangkut meja. Apa Ustadz yang perlu siapin? Lama-lama akhirnya, Ustadz, saya pengen nikah, apakah ada calon? Rupanya lebih karena ingin cari calon. Contoh yang lain, belajar karena sekedar cari hiburan. Maka ini contoh niat yang keliru. Oh, ini ada saya pernah dengar dari anak SMA. Supaya jadi ustadz karena kehidupan ustadz nyaman. Kehidupan ustadz nyaman. Enak ustadz, jadi ustadz. Enaknya kayak jadi ustadz. Ada SMA dulu, SMA 4 ngomong sama saya. Enaknya kayak ustadz. Kenapa? Kemana-mana disambut. Ya. Terus saya lihat itu banyak kayaknya duitnya. Dia mungkin berhitung tentang amplopnya. Baru mungkin lihat lagi di balik papan, ustadz nggak ada yang nggak pakai mobil. Enaknya jadi ustadz di sini pakai mobil. Akhirnya misalnya seseorang belajar supaya jadi ustadz. Kalau belajar supaya jadi dai, pendakwah, nggak masalah. Cuman masalahnya dia menginginkan bukan kehidupan dakwahnya, tapi kenyamanan fasilitas yang dinikmati oleh seorang ustadz. Padahal tidak semua ustadz bisa begitu. Ya. Terus bagaimana niat yang benar? Niat yang benar itu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, al-ilmu la ya'dilu syai'un liman sahhat niyyatuh. Ilmu itu adalah amalan yang tidak tertanggi pahalanya bagi orang yang benar niatnya. Maka ada yang bertanya, wa kaifa dzalik? Dan bagaimanakah orang yang benar niatnya?
Maka beliau mengatakan yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Yaitu dia meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Maka belajar ilmu agama, kalau ditanya tujuan saya apa Ustaz ya? Sebaiknya niat yang terbangun dari awal adalah niat untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan orang lain. Karena kita ini tidak ada yang lahir dalam kondisi berilmu. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari kita sangat butuh ilmu. Lebih daripada kebutuhan kita soal makan. Makan itu kan sehari 3 kali. Maksimal sudah. Bahkan kalau dia intermittent fasting sehari 2 kali aja. Kalau dia pengen sehat dia banyak puasa gitu. Minum juga minum sehari 1,5 liter gitu. Berapa liter kalau sehari? 1,5 2 liter lah. Kebutuhan kita kan minum itu terbatas. Kebutuhan makan kita terbatas. Kalau dibanyakin malah banyak menimbulkan penyakit. Tapi kalau ilmu itu seperti bilangan nafas. Ya. Kita butuh ilmu untuk sholat subuh. Misalnya kita masuk ya, gampangnya. Kita masuk ke dalam masjid. Azan subuhnya jam 5.06. Jam 5.06. Kita masuk di sini tinggal 2 menit 30 detik jelang iqamat. Itu kita butuh ilmu. Sekarang saya mau sholat apa? Sholat qobliyah subuh? Sholat tahiyatul masjid? Atau sholat apa? Wudunya di masjid. Apakah sholat sunnah wudu? Ataukah boleh 3 in 1? Kalau 2 menit 30 detik dapat nggak 2 rakaat? Kalau saya dapat. Dengan meringkas sholat membatasi pada rukun dan wajibnya saja. Bisa 2 menit 30 detik kerjakan 2 rakaat. Orang yang berilmu tahu, dia nggak usah bingung. Karena ini sholat sunnah. Sholat sunnah wudu sunnah. Sholat tahiyatul masjid sunnah. Qobliyah subuh karena sunnah, maka 3 in 1 boleh. Nah kalau misalnya pas masuknya sudah habis waktu, tinggal 00.05, 5 detik lagi iqamat. Kita belum qobliyah. Boleh nggak kita 4 in 1? Sholat sunnah wudu, tahiyatul masjid, qobliyah plus sholat subuh. Kenapa nggak boleh? Karena sholat subuh wajib dan tidak bisa menggabungkan niat bila satu darinya wajib. Ini dijelaskan oleh para ulama. Maksud saya kalau kita belajar ilmu agama, dari kita bangun tidur aja kita sudah butuh ilmunya. Ya. Bagaimana kalau pas lagi zikir setelah selesai sholat subuh ya, zikir astagfirullah. Tadi malam tuh saya belum sholat isya Gara-gara tumben-tumben teman-teman bilang futsalnya maju jam 7. Biasanya futsal jam 8 habis isya buat futsal. Tumben-tumben dimajuin gitu. Jam 7 ya, semuanya harus sudah datang. Datanglah saya jam 7. Mainnya jam 7. Habis itu kebablasan enggak isya. Enggak, belum sholat isya. Gimana nih isyanya? Sekarang tapi waktunya sudah subuh. Atau dosa isyanya karena sudah terlanjur juga udah lewat. Ataukah ntar malam pas sama isya jadi isyanya 2 kali. Isya sekarang dan isya kemarin. Kita di situ butuh ilmu. Ini kayak hampir bilangan nafas. Dikit-dikit ilmu itu dibutuhkan dalam 24 jam lebih banyak daripada kebutuhan makan. Ya, jadi kita niatkan dari awal saya harus angkat kebodohan diri saya karena setiap saya bernafas maka saya butuh ilmu. 24 jam kebutuhan saya akan ilmu lebih banyak daripada kebutuhan saya akan makan dan minum. Bahkan tidur. Kita juga harus niatkan untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Karena prinsip-prinsip di antaranya keutamaan berdakwah. Karena menyampaikan hidayah Allah kepada satu orang itu lebih utama daripada apa kemarin? Daripada unta merah. Apa itu unta merah? Kekayaan orang Arab yang paling berharga di masa lampau. Saya butuh berdakwah untuk memperkuat ilmu. Karena kalau saya cuma belajar, saya tahu. Sedangkan kalau saya mengajarkan ilmu, maka saya kuasai.
Saya butuh untuk mengajarkan ilmu, untuk menambah pahala saya. Karena pahala berdakwah itu besar. Ya. Jadi kita niatkan dari awal, bukan cuma untuk kebodohan diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Biasanya orang yang mengangkat kebodohan diri, biasanya orang yang belajar dalam rangka untuk mengangkat kebodohan diri sendiri dan orang lain, biasanya effortnya akan lebih besar daripada yang cuma untuk angkat dari diri sendiri. Ya. Misalnya saya bikin kelas. Saya pernah bikin kelas khusus akhwat. Lebih tepatnya istri saya bikin kelas khusus akhwat. Hari pertama pembukaan saya ngisi. Maka saya bertanya, coba sebutkan masing-masing apa tujuannya ikut kelas ini. Yang satu bilang, supaya saya bisa belajar, supaya saya tahu, supaya saya. Hanya satu cewek, ya, satu akhwat saja yang bilang, supaya saya belajar dan nanti kalau saya sudah kuasai ilmu ini, saya mau mengajarkan kepada orang lain. Hanya satu yang bilang begitu. Saya bilang, untuk yang terakhir ini, saya yakin nanti effortnya akan lebih besar. Ya, dia akan lebih bersemangat. Karena kalau dia meniatkan dari awal untuk mengangkat kebodohan dari orang lain, maka dia akan berusaha untuk bertanggung jawab terhadap dirinya dan orang lain dengan belajar sungguh-sungguh. Jemaah yang dirahmati Allah, faktor yang kedua yang bisa menghilangkan semangat untuk belajar ini adalah maksiat. Di antara ulama kita seperti Al-Imam Waqi' Ibn Jarrah mengatakan kepada muridnya yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah dinasihati oleh gurunya. Ya. Waqi' mengatakan al-ilmu nurun wa nurullahi la yutalil 'asi. Sesungguhnya ilmu agama itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Kalau ada orang bermaksiat, maka itu salah satu faktor kenapa ilmu itu susah masuk. Ya. Ada sebagian ilmu yang kalau diajarkan, itu agak sulit masuk. Terutama bagi orang-orang yang tidak dianugerahkan oleh Allah kecerdasan cukup, ditambah dengan terlalu banyaknya maksiat. Ya, maka sebagian guru-guru kita ada yang ngajarkan gini. Susah? Ada yang paham? Sulit paham? Buat yang sulit paham bilang gini, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Banyak-banyak untuk istighfar. Soalnya salah satu yang bikin sulit untuk menangkap pelajaran itu adalah kebanyakan maksiat. Contoh saya pernah ngajar begini dan banyak kali ngomong istighfar dulu banyak-banyak. Adalah waktu kajian di dekat rumah saya, ada kajian kitab judulnya Usulun fi Tafsir. Dasar-dasar ilmu tafsir. Di bagian awal-awal gampang. Bab tentang Quran, tentang tafsir awal-awal banget. Apalagi masih bab cerita-cerita. Bab kisahnya Ibnu Mas'ud, kisahnya Nabi SAW dapat wahyu, itu masih depan, masih gampang. Begitu sudah mulai ke belakang, sudah mulai ada unsur-unsur bahasa Arabnya atau kaidah-kaidahnya, paham? Jawabannya enggak paham. Di bab-bab terakhir itu agak susah. Paham? Yang nggak paham bilang astagfirullah, astagfirullah, istighfar itu banyak-banyak. Karena mungkin Allah tidak mudahkan buat antum karena antum kebanyakan maksiat. Kalau di dalam akidah, kalau dalam ilmu akidah mungkin diantara yang agak sulit itu membedakan antara ta'wil, tafwid, tamthil, takyif, tashbih, ta'til. Penyimpangan-penyimpangan dalam nama dan sifat Allah. Istilah ini 6T ini apa tadi? Ta'wil, takyif, tamthil, ta'til, tafwid dan tashbih. Ya. Diajarkan itu 1 kali, 2 kali mungkin sebagian orang sulit. Ya, meskipun dia sebenarnya mudah. Tapi kalau dia sulit, mungkin itu yang membuat sulit. Yang membuat sulit adalah maksiat yang ada dalam diri sendiri. Contoh, misalnya orang yang dia mau menuntut ilmu tapi sering nonton-nonton yang haram.
biasanya membuat ilmunya itu pudar atau kesulitan dia dalam menangkap pelajaran. Contoh yang lain, menuntut ilmu agama tapi suka makan haram. Makan haram ini entah haram betul-betul bendanya yang haram, atau bendanya halal tapi cara dapatnya yang haram. Karena haram itu kan ada dua. Haram dari sisi zatnya dan ada haram dari sisi cara mendapatkannya. Kita geser dikit ya. Harta haram. Ini geser sedikit. Sekedar untuk apa? Menghilangkan rasa penasaran. Harta haram itu ada dua. Ada yang haram secara zatnya. Dan ada yang haram dari sisi cara dapatnya. Dari sisi zat contohnya, misalnya orang punya daging anjing di kulkas. Ini kalau dimakan enak gak? Oh, wallahu alam. Dimakan enak gak? Wallahu alam, diapain dulu. Tapi dia haram dari sisi zatnya. Meskipun didapatkan dengan cara jual beli yang saling ridho. Ya. Meskipun dia jual beli saling ridho. Ini anjing apa Pak? Oh ini anjing pudel. Oh ini kalau dimakan enak gak ya? Wallahu alam ya, saya juga gak pernah tahu. Mau beli? Boleh deh. Saling ridho kan? Terus disembelih, bismillah. Habis itu dicincang namanya. Maka dia zatnya haram, meskipun jual belinya saling ridho tetap saja haram. Ada yang cara dapatnya yang haram. Misalnya pisang. Haram gak zatnya? Halal. Tapi misalnya dia dapatkan dari ambil di kebun orang. Ambil di kebun orang tanpa izin. Maka ini haram. Bukan haram pisangnya, tapi cara dapatnya. Bendanya mah enggak, zatnya mah enggak haram. Tapi jadi haram dimakan karena cara mendapatkannya haram. Kalau ada penuntut ilmu, menuntut ilmu, tapi suka makan haram, maka biasanya itu yang membuat mereka itu lama-lama nanti futur, karena merasa sulit kali masuk ilmu agama. Ya. Ada masjid besar di Balikpapan ini, yang masjid itu dibangun dan diramaikan oleh banyak pengusaha. Nggak usah sebut yang mana. Pernah suatu hari saya isi kajian yang judulnya Ihdinas Siratal Mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Terus saya bawakan beberapa azab kubur, bla 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 bla. Pas sudah selesai dari sholat Isya, mau keluar dari pintu, maka ada bapak-bapak yang bilang, Pak Ustadz ini ngeri sekali ya ceramahnya ya. Ya. Kenapa Pak? Tadi itu loh yang Ustadz Mufli ini bilang riba itu. Di semua di sini kita ini mana yang tidak pakai riba? Semua ini saya, Pak Anu itu semua hutang bank katanya. Ini pengusaha riba semua katanya. Tapi kami bangun masjid. Karena saya menganggap Bapak ini protes, maka saya bilang kewajiban saya Pak hanya menyampaikan. Tidak memaksakan orang untuk meyakini apa yang saya yakini. Saya hanya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Riba hukumnya haram. Dan pinjam uang di bank hukumnya adalah haram karena itu riba. Itu aja. Iya tapi ngeri sekali Ustaz ini. Maka kalau terus tidak lama kemudian saya diberhentikan dari kajian itu, mungkin wajar. Mungkin ada sebagian orang tidak suka. Nah, saya berhenti dari masjid itu, tiba-tiba ditarik ke sini. Di tahun 2015. Mungkin banyak pesanan-pesanan. Ustadz yang satu itu tidak usah. Ya, karena menyinggung. Ya, kita banyak tersinggung di sini. Saya bilangnya sulit untuk menerima ilmu agama. Kenapa? Karena secara tidak langsung saya mengakui
bahwa mereka ini adalah orang-orang pendosa yang banyak makan riba. Makanya sulit untuk menerima ilmu agama. Ya. Kemudian yang ketiga, salah satu di antara hal-hal yang bisa menghilangkan semangat belajar, membuat kita sering futur dari ibadah, adalah jatuh dalam fitnah lawan jenis. Ya. Tadi di sholat subuh, imamnya baca, inna kaidakunna azim. Ya. Kisah tentang Nabi Yusuf. Ya. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai perempuan sangatlah agung. Ya. Sementara Allah Ta'ala mengatakan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Adapun tipu daya syaitan itu lemah. Sehingga Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti mengatakan, Allah bilang, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu besar. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sedangkan tipu daya syaitan itu lemah. Berarti tipu daya perempuan dengan tipu daya syaitan lebih kuat mana? Perempuan. Ya. Maka beliau mengatakan, tipu daya perempuan itu lebih kuat daripada tipu daya syaitan. Kita lihat tadi ada kisahnya muadzin. Murtad, tidak sempat bersetubuh, mati. Imran bin Hittan yang tadinya ahlu sunnah, ganti haluan, pindah aliran sesat namanya Khawarij. Dan masih banyak lagi kisah-kisah kaum menceritakan orang-orang yang terjatuh dalam fitnah lawan jenis. Hatta ustadz-ustadz. Ya. Saya bilang saja, saya diingatkan sama istri saya juga. Hati-hati ya. Gitu. Gara-gara ada akhwat masih perawan, chat bukan chat bukan chat bukan chat lanji gitu, enggak. Chat, Ustadz di sini ada HP gini-gini, itu HP-nya mau diapain? Oh, ini bagaimana pelajaran yang ini? Ustadz, apakah poster yang ini bisa diposting gitu? Tapi kita berkoordinasinya japri gitu. Ya, istri saya kasih tahu, istri saya bilang, hati-hati ya. Ya. Soalnya maksudnya perawan. Awas ya. Ya. Maka saya juga bilang gini, sudah, gitu aja. Sudah, ngomongnya sudah. Sudah, saya cuma ingatkan aja. Ya sudah, jazakillah khairan. Ya. Tapi habis itu saya begini juga. Ya juga nih, awas nanti. Awas nanti apa mungkin kesempat apa gitu. Misalnya ya, oh ya Ustaz jazakallah khairan. Terus diganti dengan mungkin kebiasaan pakai emoticon love misalnya. Misalnya kan. Loh, ada love. Apa nih maksudnya ya? Mungkin dia kebiasaan misalnya sama cewek-cewek, sesama cewek kan. Oke bestie, ya saya love, kasih love. Mungkin karena kebiasaan, nggak sengaja kirim love. Ayo gimana? Ya, getar-getar ada HP-nya. Ya. Maka hati-hati. Berapa kali ya di DM Instagram itu ada juga. Ustadz mohon maaf cuma mau bertanya sedikit. Apakah Ustadz berkenan menikah lagi? Saya jawab enggak. Ya. Ada ikhwan datang di dekat masjid. Ustadz mau menyampaikan ada salah seorang ummahat bertanya ke Ustadz. Apakah Ustadz mencari istri kedua? Enggak. Oh iya. Sudah Ustadz? Sudah? Ya sudah. Daripada nanti siapa? Mana yang mana? Ya kan? Daripada kita jatuh dalam fitnah, nanti khawatirnya malah nggak bisa balik lagi gitu. Dalil-dalil tentang perempuan saya skip saja, terlalu banyak. Contoh yang lain, pacaran. Mungkin kalau bapak-bapak sudah tidak pacaran lah ya, pacaran sama istrinya. Tapi kadang-kadang ada sebagian penuntut ilmu yang bujang-bujang, itu masih pacaran. Ya. Di kajian-kajian saya itu ada beberapa kali lah orang bertanya.
Saya yang paling saya ingat pasti itu waktu masih diisi di Istiqlal Panorama. Ada pertanyaan, Ustadz mohon nasihatnya untuk ikhwan dan akhwat yang menuntut ilmu dan pacaran. Mumpung orangnya ada di sini. Ya. Jadi konon katanya sebagian ikhwan dan akhwat itu ada yang mereka kajiannya janjian. Kajian yuk. Nanti mereka sebelah motor. Ya, makanya kalau di BDI ini kan motor perempuan di sana ya. Motor laki di sana gitu kan. Nah kalau di Istiqlal kan nggak ada. Motor laki, motor perempuan dulu nggak ada. Jadi sebagian ikhwan akhwat itu ada yang sebelahan motor. Nanti kalau keluar bareng. Nanti tukaran sesuatu. Kadang tukaran coklat. Kadang tukaran apa. Ya, jadikan kajian saya tempat untuk bertemu. Ya. Mungkin di BDI juga ada dulu. Ya. Maka yang seperti ini akan menghilangkan dia semangat dan kemampuan untuk menangkap pelajaran. Soalnya maksiat itu tidak akan bisa diberi. Maksiat itu akan membuat seseorang tidak bisa menerima cahaya dari Allah. Dan ilmu agama itu cahaya dari Allah. Di sini saya ada nulis-nulis contoh. Saya pernah ketemu hafiz Quran. Setelah lulus dari pondok, terkena fitnah akhwat di TikTok. Ya. Saya perhatikan kayak apa ya? Saya bilang gini, antum kan hafiz Quran ya, Masya Allah ya. Ya Ustaz. Tapi kok saya jarang lihat antum sholat subuh di masjid? Ya Ustaz. Boleh saya tebak? Kenapa Ustaz? Begadang. Ya Ustaz. Saya tebak. Lihat TikTok. Lihat YouTube. Ya Ustaz. Saya tebak. Cari perempuan. Mulai diam, berarti iya. Ya, baru saya dapati dari keluarganya, iya dia ini lagi kayaknya itu kasmaran kali. Soalnya dia nanti kalau jam 12 malam tuh nelpon. Nelpon di luar, terus hahaha itu di luar. Saya bilang, aduh kasihan antum. Hafalan Quran itu bisa melayang. Jadi antum kayak mondok sekian tahun untuk menamatkan 30 juz. Terus antum sendiri yang buang-buang. Karena yang seperti itu akan menghilangkan hafalan, menghilangkan ilmu. Ya. Saya katakan bukan cuma laki-laki ke perempuan. Perempuan ke laki-laki juga kalau tidak jaga diri, dia bisa jatuh dalam maksiat ini. Nah, cerita yang sebaliknya juga tidak sedikit. Perempuan yang jatuh dalam fitnah laki-laki juga ada. Ya. Bahkan fitnahnya laki-lakinya adalah dari kalangan ustadz lagi. Coba matikan dulu suaranya. Hati-hati penuntut ilmu untuk terhadap lawan jenis, bukan cuma perempuan ke laki-laki, bukan cuma laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki juga. Berikutnya jemaah dirahmati Allah, yang bisa menghilangkan semangat dalam belajar adalah karena kesombongan. Merasa diri seperti gelas penuh. Waduh, saya sudah kepenuhan, yang ditambah lagi. Ya, nanti lober saya. Ada orang memang tidak punya semangat belajar, bukan karena dia memang berilmu, tapi dia merasa dirinya berilmu. Saya Saya kasih contoh, saya pernah bimbing haji 2022, tapi nggak jadi karena nggak keluar visa. Sembari menunggu keluarnya visa, 5 hari berada di hotel transit di Jakarta. Kita bikin manasik tiap 5 waktu.
supaya sambil menunggu itu ada nggak cuma makan tidur gitu, tapi makan tidur belajar. Jadi kita bikin manasik. Ada satu dokter, dia nggak pernah ikut sama sekali manasik. Tapi nanti kalau sudah hampir selesai, baru dia masuk ruang manasik. Bukan untuk bertanya, tapi selalu jadi pembanding. Dan kalau dia benar, ya udah nggak apa-apa. Masalahnya sering salah-salah. Jadi misalnya kita manasik jam 4 sore, selesai jam setengah 6. Jam 5 nanti dia baru masuk, sudah sesi tanya jawab. Ya, kalau saya bilang silakan ada yang bertanya, baru masuk, tiba-tiba masuk, tiba-tiba, oh saya Ustaz, silakan dokter. Ya ini saya bukan mau tanya ini, saya mau sharing. Selalu seperti itu. Ya. Cuman karena saya tidak ingin mempermalukan, karena ini kan orang lagi musibah nih. Mau haji, visa belum keluar. Kalau saya mau ikuti hawa nafsu saya pengen sekak juga gitu di depan orang-orang. Karena mengganggu. Tiap kali dia mengatakan sini saya mau sharing, itu orang sudah gini. Sok pintar banget sih gitu. Saya pengen saya sekak juga. Cuman karena ini kondisinya nggak pas. Ya semuanya lagi galau, nunggu visa nggak keluar-keluar. Saya nggak ingin merusak suasana gitu. Maka saya silakan. Nih begini, jadi gini ya. Saya itu baca di kitab nama kitab yang disebut aja salah-salah. Ya, misalnya dibilang di kitab Fathul Bari, nggak ada Fathul Bari, Fathul Bari. Di kitab ini Lulu Marjan, nggak ada Lulu Marjan. Al-Lu'lu' wal Marjan ada. Ya. Nama-nama ulamanya disebut-sebut salah-salah. Hadis gak ada yang dia hafal. Ada hadis Nabi mengatakan begini, Indonesianya aja. Ya. Tapi ya seperti saya pernah bilang di beberapa hari yang lalu, sulit untuk mengajak orang belajar bagi orang yang merasa dirinya sudah pintar. Bukti dia merasa dia sudah pintar, dia nggak pernah hadir di manasik. Nanti kalau sudah sisi tajub baru masuk, itu pun tak bertanya. Hanya sekedar memberikan sharing perbandingan. Dan kita tidak boleh merasa diri kita ini penuh. Tidak boleh seseorang merasa dirinya itu sudah banyak cukup ilmu. Karena ada beberapa faktor. Yang pertama, bahwa ibadah itu harus sampai mati. Sehingga menuntut ilmu juga harus sampai mati. Tidak boleh seseorang berhenti untuk belajar. Yang kedua, tidak ada orang menguasai ilmu. Sehingga bisa jadi kalau ada hal yang sudah kita ketahui, kita merasa kita tahu, ketika orang lain bicara di bab yang sama, bisa jadi ada poin yang lain yang kita selama ini tidak tahu. Yang ketiga, bahwa ilmu itu butuh dimurajaah, butuh direview. Kadang-kadang bisa jadi dengan berlalu masa, ada hafalan yang hilang. Ada pengetahuan yang mungkin terlupakan. Sehingga kalau kita review, mendengarkan orang mengajar, kita belajar, maka bisa jadi ilmu itu ingat kembali. Alasan yang lain karena kurangnya kekuatan hafalan. Alasan yang lain karena ada ilmu-ilmu tertentu yang sifatnya kontemporer. Yang kejadiannya itu dulu nggak ada, sekarang tiba-tiba ada. Butuh untuk kita pelajari. Alasan yang lain karena para ulama saja mereka diskusi dan bertukar tanya jawab. Berarti orang di bawahnya ulama seharusnya tidak boleh berhenti belajar. Kalau di ulama internasional seperti Lajnah Daimah, Hay'ah Kibar Ulama, ya mereka sering konferensi bahas masalah-masalah tertentu kekinian. Nanti satu yang bahas, yang lain bisa ikut memberikan masukan-masukan. Tanya jawab kekinian. Contohnya apa ya? Dulu nggak ada, sekarang ada. Misalnya Bitcoin. Bitcoin. Dulu nggak ada, belakangan ada. Itu hukumnya kayak apa? Cicil emas digital yang kemarin ditanyain. Apa yang kemarin yang saya masih PR itu?
Oh ya, emasnya sudah dibayar kontan, tapi belum ada fisiknya. Nanti kalau mau dicetak tapi bayar dulu. Ya, mungkin dulu nggak ada orang namanya beli emas ya beli emas batang gitu kan. Belakangan ada. Nah itu butuh dibahas. Kalau ada orang merasa diri, saya nggak usah belajar lah. Kajian apa sih? Kajian ini muamalah. Oh udah, saya sudah pernah belajar tuh 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Ada hal-hal di zaman sekarang yang mungkin tidak ada di 10 tahun yang lalu. Ya. Maka jangan sampai berhenti belajar. Apalagi merasa dirinya gelas penuh. Wallahu a'lam bishawab. Sudah lewat waktu, mungkin ini yang bisa saya bahas. Besok kita lanjutkan, masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak tahu berapa lagi. Masih banyak rupanya. Ada yang bertanya? Waalaikumsalam. Bagaimana tipsnya Ustaz pada saat futur itu menyerang diri kita Ustaz? Manakala futur itu menyerang diri kita. Begini, biasanya kalau kita bahas sebab, kalau dibalik tapi kita dapat solusinya. Misalnya, apa sebab seseorang batuk? Sebab batuk, 1, minum es berlebihan. 2, minum yang manis-manis. 3, ini. Kalau dibalik, itu solusinya. Apa solusinya biar gak batuk? 1, minum es sekedarnya, jangan banyak-banyak. 2, jangan minum manis-manis. Gitu kan? Tinggal dibalik. Nah, saya baru sebutkan berapa tadi sebabnya. Sebabnya baru ada berapa tadi? 1, niat yang salah. 2, kebanyakan maksiat. 3, fitnah lawan jenis. 4, merasa kesombongan karena merasa diri penuh. Futur ini sebabnya diantaranya 4 ini. Masih ada beberapa belas besok insya Allah. Nah, diantara caranya supaya mengatasi kefuturan, 1, perbaiki niat. Tinggal dibalik ya. Perbaiki niat. Niatnya apa belajar ini? Kalau cuma sekedar mengisi waktu, ganti coba niatnya. Jadi, apa tadi niat yang benar? Menganggap kebodohan dari diri sendiri dan orang lain. Minimal siapa orang lain ini? Keluarga. Maka coba diganti niatnya. Ya. Yang kedua tadi saya bilang maksiat. Maka maksiat ditinggalkan. Bukan dikurang-kurangi. Ditinggalkan. Karena kita ngomong ditinggalkan saja, cuma dikurangi. Apalagi kalau kita cuma bilang dikurangi, kira-kira diapain? Yang ketiga, fitnah lawan jenis. Ya. Ini hati-hati. Berarti jaga-jaga diri solusinya. Jaga-jaga diri dan tidak usah kecakapan, tidak usah sok tampan. Ya. Kita yang tampan aja. misalnya ustadz muda. Kalau ustadz muda terus duduk di depan cewek-cewek ngisi, kalau takut fitnah, tutup. Ya biasakan pakai hijab. Akhwatnya lewat mana ustadz? Akhwatnya kasihan nggak lihat, kasih lihat TV aja. Biar akhwat lihat TV, ustadz nggak usah lihat akhwat. Gitu. Karena zaman ada kamera juga sudah. Tinggal di kabel masukin TV. Nah, akhwat lihat ke ustadz di TV. Tapi ustadz nggak usah lihat akhwat. Nanti bahaya. Kecuali kalau misal kalau nanti dipakai hijab nanti lari. Misalnya ini orang kampung perdana kajian. Ibu-ibu kampung, mana ustadznya ini? Ya. Saya pernah ngisi kajian di sini nih, di sini ya. Dulu kan di sini ada hijabnya kan. Nah, ada itu nenek-nenek dari Gunung Guntur, dia penasaran kan. Dia berdiri sendiri, itu hijab ditariknya, dibukanya gitu. Dia berduduk di situ, pengen lihat saya gitu. Kaget saya, astagfirullah. Bu, tutup. Gitu. Karena mungkin ya, mana ustaz ini enggak kelihatan, enggak enak enggak kelihatan. Nah, kalau orang kampung dibikin langsung dari hijab, mungkin mereka malas. Enggak ngelihat ustaznya. Apalagi isinya nenek-nenek. Nah, mungkinlah bisa di awal-awal. Kira-kira tahun 2015 atau 16 lah. Saya dulu rutin ngisi kajian di dekat pasar Sepinggan itu. Insya Allah 90% isinya nenek-nenek. Karena yang ngadain nenek-nenek. Dan nenek-nenek itu ngajakin sesama nenek-nenek di sekampung
di sekitaran pasar Sepinggan itu. Ada kali 20 nenek-nenek gitu. Betul-betul saya tidak ada yang saya tertarik. Nenek-nenek. Ada yang datang cuma jilbab begini, ada yang cuma pakai selendang, ada yang pakai kaos kaki. Tidak mungkin saya suruh kasih hijab. Maka awal-awal saya ngajakin cuma ngajar wudhu, ngajar sholat, gini-gini. Sudah mulai senang mereka, baru saya suruh istri saya. Ibu-ibu mulai minggu depan, nanti saya suruh istri saya yang ngisi ya. Ini, loh kenapa Pak Ustadz? Tidak apa-apa, karena saya ada jadwal yang lain. Mungkin lebih bagus kalau ibu-ibu dipraktekin sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sama ibu-ibu kan misalnya praktek tentang haid nifas kan itu loh apa bicara tentang maaf kemaluan itu tidak sungkan kalau sama perempuan. Oke gitu. Padahal saya cuma menghindari supaya sebetulnya nenek-nenek nanti lama-lama jadi cantik juga neneknya. Ada kan orang lebih suka sama nenek-nenek, ada juga kan. Nah, tadi nomor 4 adalah jangan sombong. Ya sudah jangan sombong. Supaya enggak futur jangan sombong. Ada kajian ikuti. Apalagi kalau tidak enggak bertentangan. Kecuali kalau ini alirannya kayaknya ini sesat nih kayaknya. Aneh-aneh ngomongnya. Masih dia bisa video call sama malaikat. Baru kita enggak bisa ini tinggalin aja. Seperti itu. Ini baru 4. Nanti kalau dapat berapa belas lagi tinggal dibalik lagi. Solusinya adalah kebalikan dari sebab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.